Masa arus mudik dan balik lebaran selalu dinantikan oleh para buruh angkut ya atau porter di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Mereka berebut naik kapal yang baru bersandar agar bisa segera menawarkan jasa angkut barang. Selain porter, para penjajah makanan juga berharap bisa mengumpulkan pundi-pundi rupiah di momen lebaran. Kisah kegigihan mereka menjadi bagian dari warna sisi kota Makassar. Setiap kapal yang tiba adalah harapan bagi orang-orang yang menggantungkan hidupnya di pelabuhan. Hal yang sama berlaku bagi buruh angkut atau porter pelabuhan yang mengais sedikit untung dengan menjajakan tenaganya mengangkut barang penumpang. Setiap kedatangan kapal menjadi berkah tersendiri bagi porter atau buruh angkut pelabuhan dan juga pedagang kaki lima. Mereka menawarkan jasa mereka untuk mengangkat barang dan mengumpulkan pundi-pundi rupiah, apalagi di momen mudik lebaran seperti saat ini. Mereka dapat meraup untung antara 50 sampai 100 ribu rupiah sekali angkut. Kemampuan tawar-menawar ini menjadi kunci agar kesepakatan mereka dapat tercapai antara porter dan juga penumpang. Abdul Rauf, lansia asal Makassar yang masih bertahan ini misalnya. Di usia senjanya, 74 tahun, ayah 9 orang anak ini terus berharap ada penumpang yang memakai tenaganya. Meski harapan itu tidak selalu ada. Pasalnya banyak para penumpang yang justru merasa iba dan meragukan kemampuannya. Mereka lebih memilih buruh yang berusia muda dengan tenaga yang masih bisa diandalkan. Tak heran, terkadang hanya Rp50.000 saja jumlah yang ia bawa pulang saat satu kapal berlabuh di kota Makassar. Ternyata sudah rezeki. Kalau misalnya ada yang panggil ya kita layani dia. Ya kita selalu kalau begitu Pak. Kalau kita semua demi biaya anak di rumah, makan-makannya kemana. Berapa Pak biasa dapat 1 bulan? Oh nggak menentu Pak, nggak menentu. Ada kalanya itu ya dapatnya satu kapal itu 50.000 paling banyak. Ada kalanya kosong. Dan menentu Pak. Karena kita di sini porter-porter itu tidak ada gaji Pak. Kalau kita angkat itu baru dapat, sebenarnya kan tidak. Saling membutuhkan. Tidak cuma para porter yang butuh pekerjaan, penumpang kapal yang melakukan perjalanan di masa mudik lebaran juga membutuhkan jasa mereka. Hal ini tidak lepas karena perjalanan menggunakan kapal laut dapat memberikan ruang pemudik membawa barang lebih banyak daripada perjalanan menggunakan pesawat. Kita nggak mau bawa yang berat-berat, terus kita bawa anak, mana anak harus diperhatikan, terus plus sebanding dengan harganya yang kita kasih ke orang. Iya, itu saja. Enggak tinggi cara. Kasihan juga sih. Ya, tapi mungkin karena pekerjaannya juga ya harus bawa sebanyak barang itu. Tapi ya mau dia apa ya? Mungkin karena juga artinya sehari-hariannya juga ya penghasilannya itu dia dapat dari sini juga ya mungkin dia kerja laksanakan juga 100.000. Saya kalau melihat bapak-bapak itu memang perjuangan luar biasa, cari nafkah buat keluarga luar biasa. Belum pernah. Baru kali ini saya naik kapal. Ya. Ini sudah didekati beberapa porter. Tadi pintu masuk, ya banyak orang lah, banyak bapak-bapak yang deketin. Tidak hanya porter, penjajah makanan pedagang kaki lima di sekitar pelabuhan juga berjuang mengumpulkan pundi-pundi rupiah dari berbagai sajian makanan dan minuman yang mereka jual kepada penumpang. Namun banyak penumpang yang membawa bekal sehingga tidak selalu membeli dari penjual. Tahun ini agak menurun, pendapatan menurun, karena adanya juga proyek. Sebenarnya kita punya lokasi di atas, karena adanya proyek seperti ini makanya kita turun di sini, turun di pelataran, karena di atas tidak dijangkau dengan penumpang. Keberadaan porter pelabuhan dan pedagang kaki lima sedikit banyak cukup membantu kelancaran perjalanan penumpang. Dari sisi transaksi, kesepakatan menjadi pilihan bagi penumpang untuk menggunakan jasa mereka. Memang sebenarnya kalau ada kenyamanan seperti itu, kami berusaha menyampaikan kepada semua pemudik bahwa ini adalah untuk porter itu opsional, silakan. Kalau Anda membutuhkannya silakan. Ada
ada porter yang terdaftar secara resmi yang menggunakan pakaian yang tertentu. Cerita pelabuhan tidak sekadar tentang kapal yang bersandar. Di baliknya tersimpan asa dan harapan pencari nafkah yang menjadi cerita menggantungkan nasib di ujung dermaga. Raf Kaffi, Alwi Fauzi, Makassar.